Efesus 5 ayat 17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita bisa melihat apa yang sedang dialami oleh seseorang. Ketika orang itu terlihat wajahnya murung, tidak bersemangat, pasti di dalamnya sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Entah itu pergumulan, entah itu ada penyakit yang sedang diderita. Dan kita juga bisa melihat dari raut wajah orang itu, kalau misalnya dia sedang merasa sukacita, dia ada pengalaman yang bahagia, pasti terpancar di dalam hidupnya wajah yang terlihat berseri-seri, bersemangat. Begitu pula Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita haruslah hidupnya penuh dengan roh yang kudus. Dan itu harus terpancar juga keluar, harus terlihat di dalam tindakan kita. Nah, cirinya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mempunyai keinginan untuk hidup kudus, hidup suci. Inilah tanda yang tidak bisa dipalsukan. Karena harus terlihat, karena perbedaannya sangat nyata. Roh Kudus itu akan menyebabkan kita untuk hidup benar, hidup suci. Tetapi yang tidak kudus pasti bukanlah dari Roh Kudus. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga orang tersebut menyukai kekudusan, menyukai kebenaran firman. Orang itu tidak menyukai lagi perbuatan dosa. Karena Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, pasti akan ada keinginan untuk terus hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan suka dengan firman Tuhan. Dia akan menghidupi firman, akan melakukan firman, tidak akan menolak apa kata firman Tuhan. Karena apa? Karena itulah kesukaannya, itulah makanan bagi jiwanya. Sehingga orang yang penuh dengan Roh Kudus haruslah orang yang juga otomatis mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang itu pasti menghasilkan buah roh. Dia hidupnya akan nampak buah-buah roh yang manis, yang akan memberkati banyak orang. Di dalam dia berbicara akan penuh dengan kata-kata berkat. Tidak ada kata-kata makian. Perbuatannya penuh dengan kasih, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri. Pasti akan ada dalam hidupnya. Karena apa? Karena Roh Kudus berdiam, memenuhi hati dan pikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup penuh dengan roh. Dan kita harus menampilkannya untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Engkau, Tuhan, untuk Roh-Mu yang kudus itu memimpin, menuntun hidup kami, sehingga ada buah-buah roh yang manis yang bisa orang lain juga cicipi, makan, dan mereka diberkati. Dan terlebih Tuhan, Engkau yang dipermuliakan melalui hidup kami ini.
mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.